تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah ayat di surah At-Taubah adalah kaidah di dalam membangun jalan bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang merupakan salah satu simbol kelurusan dan pijakan di dalam kehidupan untuk seorang muslim dan muslimah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Was-sabiquna al-awwaluna, para sahabat yang terdahulu lagi pertama, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan kaum muhajirin dan al-ansar. Ini pujian terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Dan ini di banyak tempat di dalam Al-Quran. Di ayat ini, di ayat yang ke-100 di surah Taubah, dan di ayat-ayat setelahnya, dan beberapa ayat sebelumnya, ini penjelasan tentang keutamaan dan kedudukan para sahabat, dan bertebaran di berbagai tempat di Al-Quranul Karim akan keagungan dan kedudukan mereka. Nah, itu dikatakan pujian untuk mereka ditegaskan ketinggian derajat, lalu dipuji orang yang mengikuti mereka. Walladzina taba'uuhum bi ihsan, orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apakah yang mengikuti mereka dari kalangan orang yang masuk Islam di masa Nabi, ataupun siapa yang mengikuti mereka setelahnya dengan keimanan, kelurusan jalan, dan amalan-amalan yang salih. Dan bi ihsan artinya bi itqan, dia mengikutinya dengan betul-betul pas, mengikutinya secara teliti. Jadi tidak dijadikan hal tersebut sebagai sambilan atau alternatif, boleh dia ikut, boleh dia tidak. Tapi memang itu adalah jalan hidupnya. Karena dibangun di atas hal tersebut, ada keutamaan-keutamaan yang melekat, merupakan sumber kebahagiaan. Disebutkan di kelanjutan surah, di kelanjutan ayat. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah. Ini dua keutamaan besar. Penegasan bahwa para sahabat ini diridhai oleh Allah. Itu dipastikan keutamaan khusus untuk mereka. Demikian pula orang yang mengikutinya. Siapa yang ingin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya mereka mengikuti jalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar.
Dan penyebutan ridha untuk para sahabat itu diterangkan juga di dalam ayat yang lain. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah ridha terhadap kaum mukminin ketika membaiat engkau di bawah pohon. Ini keridhaan khusus terhadap sejumlah sahabat yang hadir di Bai'atur Ridwan. Keutamaan yang sangat besar. Dan keutamaan yang lainnya waradu'an, dan mereka juga ridha kepada Allah. Ini juga keutamaan yang besar, menunjukkan tingkat keimanan. Kemudian diterangkan untuk mereka, disiapkan untuk mereka sungai-sungai, disuatkan untuk mereka sorga-sorga, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini menunjukkan bahwa jalan ini adalah jalan yang mengantar ke sorga. Dan dipuji bahwa untuk mereka keberuntungan yang sangat besar di akhir ayatnya. Oke, ini keutamaan-keutamaan menunjukkan bahwa mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah SAW itu bukan suatu alternatif, boleh ikut, boleh tidak. Ini adalah kewajiban di dalam beragama. Bahkan itulah jalan yang lurus. Karena itu dijadikan barometer kelurusan dan seorang di atas hidayah kalau mereka beriman seperti keimanan para sahabat. Allah berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau mereka beriman seperti keimanan kalian, wahai para sahabat, maka sungguh mereka telah mendapat hidayah. Jadi diukur dengan keimanan mereka. Iya. Ketika diberi janji, keutamaan, kejayaan, kelapangan, itu lagi-lagi diukur dengan keimanan para sahabat. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Itu keutamaan. Tapi di awalnya dikatakan Allah janjikan kepada orang yang beriman di antara kalian. Ini ayat ketika turun diarahkan kepada para sahabat. Yang berlaku untuk siapa yang mengikuti jalan mereka. Bahkan di surah Nisa diberi ancaman yang keras, siksaan yang pedih terhadap siapa yang keluar dari jalan mereka. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang durhaka kepada Rasul telah tampak baginya petunjuk, dan siapa yang mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Kaum mukminin adalah para sahabat. Jadi dua yang diancam. Durhaka kepada Rasul, tidak mengikuti jalannya para sahabat. Apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam. Dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira. Itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Karena itu tidak ada silang pendapat di tengah para ulama tentang kewajiban mengikuti jalan Nabi, para sahabat, dan siapa yang mengikuti mereka dengan baik. Dan inilah yang disebut di kalangan para ulama sebagai generasi as-salaf, orang-orang yang terdahulu, yang mendahului kita. Di mana Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala telah menyatakan di dalam kitabnya Dhammut Ta'wil, faqad thabata wujubu ittiba'is salaf bil kitabi was sunnati wal ijma'. Telah syah kewajiban mengikuti jalan para salaf berdasarkan dalil dari Al-Quran, sunnah, dan menurut kesepakatan ulama.
Maka itu adalah hal yang tidak ada silang pendapat. Siapa yang keluar dari jalannya para sahabat Rasulullah SAW dan para ulama yang datang setelah mereka mengikuti mereka dengan baik, maka itu artinya dia telah keluar dari jalan yang lurus. Dan siapa yang mengikuti mereka dengan baik, inilah janji-janji dan pahala yang diberikan untuk mereka. Sebagaimana di tempat lain dikatakan wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Ada lagi satu golongan bersama mereka yang belum lagi menyusul mereka. Ini orang-orang yang datang setelah mereka. Setelah disebut kaum muhajirin, kaum al-ansar di surah Al-Hasyr, disebutkan orang yang datang setelah mereka dengan kriteria. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang-orang yang datang setelah mereka. Ini yang datang setelah muhajirin dan al-ansar, setelah masa para sahabat. Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Kalau mereka beriman sama dengan keimanannya para sahabat, mendoakan kebaikan untuk para sahabat, mengikuti jalan mereka, maka inilah yang disebut kebaikan untuk mereka. Iya, sebagaimana di surah Al-Anfal juga disebutkan kondisi dan jalannya para sahabat, maka diterangkan walladzina ja'u min ba'dihim walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum. Adapun orang yang beriman setelah kalian atau beriman setelah itu, kemudian dia berhijrah, lalu dia juga berjihad bersama kalian, maka mereka itu masuk dari kalian. Jadi sepanjang dia mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah SAW, begitu adalah sebuah kebaikan. Kaum muslimin dan muslimat, dimanapun Anda berada, perlu kita renungi makna ini di dalam kehidupan, khususnya di bulan Ramadan ini. Kita lihat di mana langkah kita selama ini. Semua dari kita mendambakan dikumpulkan bersama Nabi SAW, dikumpulkan bersama para sahabat Nabi di sorga. Tapi yang menjadi masalah, kita kurang di dalam memperhatikan di mana langkah kita bersama mereka, di mana kehidupan kita bersama Rasul dan para sahabatnya. Jangan sampai kita selama ini berada di golongan yang di luar jalur mereka. Karena itu siapa yang ingin mendapatkan kebaikan, maka dia perbaiki keimanannya. Dia perbaiki keyakinannya terhadap Rasulullah dan para sahabatnya. Apalagi Nabi SAW sudah memberikan kuncinya dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seorang itu bersama siapa yang dia cintai. Dia akan dikumpulkan di sorga bersama siapa yang dia cintai. Memang kita mungkin tidak bisa beramal seperti amalannya Rasulullah, amalannya para sahabat. Dan kalau kita beramal sepanjang hidup pun, dengan segala ketaatan, kita tidak akan mencapai amalan Nabi dan para sahabat. Tetapi kita diberi sebuah ketaatan, yaitu cinta kepada mereka dengan cinta yang benar, ikut di atas langkah mereka, tapak tilas di atas kehidupan mereka. Itu adalah jalan agar supaya bisa dikumpulkan bersama mereka walaupun kita tidak mencapai amalan mereka. Karena Nabi bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang itu bersama siapa yang dia cintai. Maka perhatikan dari kehidupan ini. Ya, kita di masa seperti ini pun, walaupun misalnya di kondisi banyak ujian dan cobaan, ada musibah, ada wabah yang melanda manusia di penjuru alam. Ya, kalau dibandingkan dengan keadaan para sahabat di masa Nabi SAW, ya kekurangan dalam pakaian, dalam makanan,
dalam tempat tinggal, itu lebih dahsyat di masa mereka. Tapi bersamaan dengan itu, mereka adalah orang-orang yang hidup dengan kehidupan yang bahagia. Orang-orang yang mengukir sejarah di dalam agama, menjadi panutan manusia hingga hari kiamat, dan selalu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini suatu makna di dalam kehidupan, hendaknya kita renungi dengan baik, selalu kita mengambil jalan di atas jalan mereka. Bagaimana kita memanfaatkan bulan ini dengan puasa, dengan melakukan sholat malam, ya, dengan doa, dengan membaca Al-Quran, dengan taat kepada pemerintah pada hal yang membawa kebaikan untuk semuanya, mematuhi apa-apa yang bisa menyelamatkan jiwa, menjadi sebab terselamatkannya jiwa. Itu semuanya adalah jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencatat kita semua sebagai hamba-hambanya yang salih. Dan di pertengahan bulan Ramadan ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan jalan kita mengikuti jejak Nabi SAW dan para sahabatnya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu ta'ala alam.